Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Andika Prasetyo akan memberikan sebuah analisis saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali mencuat dalam diskusi politik di Indonesia. Pertama-tama, kita tahu bahwa Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Undang-undang ini pernah mengalami 4 kali amandemen besar pada periode 1999 hingga 2002. Tujuan utamanya pada saat itu adalah untuk memperbaiki sistem ketenagaraan, memperkuat demokrasi, membatasi sistem presiden, serta menegaskan peran lembaga-lembaga antar negara agar lebih seimbang. Jadi, perubahan yang sudah dilakukan pada masa itu sebenarnya membawa banyak sekali kemajuan bagi demokrasi kita. Nah, wacana amandemen muncul kembali dengan berbagai alasan. Mungkin kalian berpendapat bahwa amandemen itu perlu untuk menghadirkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN supaya pembangunan nasional bisa lebih terarah dan tidak tergantung pada visi misi presiden yang berganti pada setiap periodenya. Nah, mungkin kalian juga mengatakan bahwa beberapa pasal masih menyisakan ketidakjelasan dalam praktik ketenagaraan hingga perlu diperbaiki. Namun, di balik alasan-alasan tersebut, ada juga kekhawatiran yang cukup serius nih teman-teman, seperti membuka kembali pintu amandemen beresiko dijadikannya peluang oleh pihak-pihak tertentu untuk mengutak-ngatikkan pasal-pasal yang sebenarnya sudah final. Misalnya nih, pasal tentang pemberantasan masa jabatan presiden. Jika ini terjadi, maka demokrasi kita bisa mundur dan kembali ke arah penguasa yang sentralistik seperti sebelum reformasi. Padahal semangat reformasi justru lahir untuk mencegah hal itu. Nah, selain itu, menurut saya pribadi, masalah terbesar bangsa kita saat ini bukan terletak pada isi UUD, melainkan pada bagaimana UUD itu dijalankan. Nah, banyak aturan yang sudah jelas tapi sering dilanggar atau bahkan diabaikan karena kepentingan politik, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya integritas para pejabat. Jadi, mengubah UUD bukanlah solusi utama. Yang penting adalah bagaimana kita konsisten melaksanakan aturan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, meskipun wacana amandemen bisa dipahami dari sisi kebutuhan pembangunan jangka panjang. Nah, saya sendiri berpandang bahwa saat ini adalah langkah itu belum tepat. Risiko politik itu muncul justru lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan perubahan dari konstitusi yang seharusnya hanya jika benar-benar mendesak dan memiliki kepastian arah yang jelas, bukan sekedar menjadi alat bagi atlet politik untuk memperkuat posisinya. Nah, kesimpulannya, kita harus berhati-hati terhadap wacana amandemen UUD 1945. Daripada kita mengubah dasar konstitusi, lebih baik kita fokus memperkuat pelaksanaan hukum dan demokrasi yang sudah ada. Nah, karena itu konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, tetapi fondasi bagi bangsa yang harus dijaga agar tetap berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak. Itu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.